you. Hey, don't be afraid to catch feels. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Anggita dari kelas 2B Universitas PGRI Madiun. Akhir-akhir ini Indonesia digegerkan dengan peristiwa-peristiwa hukum di mana anak terbukti sebagai pelaku. Ini adalah bukti bahwa masalah anak berkonflik dengan hukum tidak bisa dianggap sepele. Selain jumlahnya semakin meningkat, bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga sudah semakin beragam. Bahkan melakukan tindak pidana yang selama ini dirasa tak mungkin dilakukan oleh seorang anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pelakunya dapat dipidana. Ragam tindak pidana yang dilakukan oleh anak antara lain mencuri, membunuh, memperkosa, terorisme, pornografi, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, kekerasan, dan tindak pidana narkotika. Anak adalah individu yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan di segala aspek seperti fisik, motorik, kognitif, sosio-emosional, bahasa, komunikasi, dan moral spiritual. Oleh karena itu, anak belum seutuhnya mampu memahami suatu perilaku dan konsekuensinya, apalagi jika anak tidak memiliki teladan yang ideal. Ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa anak menjadi pelaku tindak pidana atau berkonflik dengan hukum. Antara lain, kondisi keluarga, misalnya pola asuh yang tidak sehat, konflik di antara orang tua, kemiskinan, dan ketidakharmonisan dalam keluarga. Pengaruh buruk pergaulan, misalnya narkoba, perundungan, pornografi, pencurian, kejahatan seksual, perkelahian, dan kekerasan. Pengaruh buruk internet dan digitalisasi, misalnya kejahatan cyber dan faktor internal anak seperti tingkat kecerdasan dan masalah gangguan kesehatan mental pada anak. Kemudian apa sih dampak yang terjadi jika anak berkonflik dengan hukum? Apabila anak berkonflik dengan hukum, maka anak akan mengalami masalah dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Proses hukum akan menyita waktu, emosi, dan tenaga anak. Ini dapat membuat anak tertekan. Anak dapat menjadi ketakutan, sedih, marah, kecewa, atau cemas. Hal ini tentu dapat berdampak buruk bagi status kesehatan anak, baik fisik maupun mental. Proses yang tidak mudah dan memakan waktu yang tidak pendek pasti akan mengganggu waktu belajar dan bermainnya. Belum lagi jika anak diputus pidana penjara. Sebaik apapun kondisi di penjara, penjara bukan lingkungan yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Stigma negatif sebagai pelaku kejahatan dan narapidana akan melekat padanya seumur hidup. Ini akan berpengaruh buruk pada harga diri, kepercayaan diri, dan penerimaan orang pada dirinya. Ia akan kesulitan dalam bergaul, sekolah, bekerja, atau berusaha. Berbagai kesulitan ini dapat membuat anak menjadi mengulangi kembali perilaku melawan hukum yang pernah ia lakukan. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dapat dipublikasi identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua dan orang yang dipercaya oleh anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem peradilan pidana anak harus dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemindahan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan. Ketika akhirnya anak harus dikenai pidana,
Ia berhak untuk mendapat pengurangan masa pidana, memperoleh asimilasi, memperoleh cuti, mengunjungi keluarga, memperoleh pembebasan bersyarat, memperoleh cuti menjelang bebas, memperoleh cuti bersyarat, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 2 dan 4. Sistem peradilan pidana anak juga wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang meliputi penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Pasal 5 ayat 1 dan 2. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali dan pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Pada sistem peradilan pidana anak, penyidikan dan penuntutan pidana serta persidangan wajib diupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan dan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Pasal 5 ayat 3 dan pasal 6. Dalam pasal 17 dijelaskan bahwa penyidik penuntut umum dan hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa dan tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. Perlindungan khusus dilakukan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan. Terdapat upaya pencegahan agar anak tidak berkonflik dengan hukum, yaitu yang pertama, menanamkan etika, moral, nilai-nilai budaya dan agama. Kedua, memberikan pendidikan literasi dan memberikan pendidikan hukum kepada anak adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan guna menghindari anak dari perilaku melawan hukum. Yang ketiga, pengawasan terhadap anak oleh orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah baik untuk dilakukan karena melindungi anak merupakan tugas dan tanggung jawab semua lapisan masyarakat dan pemerintah. Selain itu, setiap keluarga perlu menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih, penerimaan, dan penghargaan, di mana orang tua dapat menjadi teladan yang ideal dapat menghindarkan anak dari berkonflik dengan hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.